مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuriddin wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para yang terhormat, selaku dosen kita, selaku kaprodi kita juga Bapak Irham, sama-sama kita hormati, semoga beliau dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan terus badannya, Amin. amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus. Nama saya Muhammad Aridillah. Nama saya Muhammad Farhan Rizal Al-Fauzi. Kita dari trio Muhammad. Lanjut. Ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang, dan kita akan membahas dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Kiai Haji Syekh Hashim Asy'ari. Iya. Kita di sini mau membahas di bab 2. Bab yang tentang adab-adab orang yang belajar atau orang yang menuntut ilmu. Langsung saja kita akan membacakan dari bab yang kedua. Mohon disimak, bila ada yang salah mohon maaf. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani, itu bab yang kedua, fi adabi muta'allimi, fi adabi, tentang adab-adab orang, fi nafsihi, tentang adab-adab orang yang menuntut ilmu, wa fihi asyaratun, dan di dalamnya ada 10 an-nawahi, 10 macam-macam minal adabi, dari adab. Al-awalu, yang pertama, an yutahhira, hendaknya ia membersihkan qalbahu, hatinya, min kulli, dari setiap isin wadanasin, dari setiap kotoran, wa ilin, dan dendam, wa hasadin, dan hasad atau iri dengki, wasu'i akidati, dan jeleknya keyakinan atau buruknya keyakinan, wasu'i huluki, dan buruknya akhlak. Liyasliha bijalika, agar ia layak biqalbul ilmi, untuk menerima ilmu, wahibzihi, dan menghafal ilmu, wal ittilai, dan menelaahnya, ala da'aiki, atas hal-hal rinci, ma'anihi, makna-maknanya, wa fahmi, dan memahaminya, ligawamidihi, hal-hal samar darinya. Jadi di yang pertama ini, sebelum kita menuntut ilmu, hendaknya kita membersihkan hati, membersihkan akhlak, supaya kita bisa menerima ilmu itu dengan baik. Membersihkan hatinya dari apa? Dari setiap wadanasin, dari setiap kotoran, dari setiap dendam, wagilin, dari setiap dendam, wahasadin, dari setiap hasad atau iri hati, wasu'il akidah, dan dari buruknya keyakinan, wasu'i huluki, dan dari buruknya akhlak. Supaya apa? Membersihkan hati, supaya kita bisa layak untuk menerima ilmu dan menghafalkan ilmu, supaya layak buat menelaahnya. Ya, begitulah. Udah. Ya, dilanjut yang kedua. Oke, yang kedua itu as-sani. As-sani itu yang kedua. An yuhassinan niyata, artinya memperbaiki niat, fi talabil ilmi, di dalam mencari atau menuntut daripada ilmu, bi an
bian yaksida bihi wajh Allah, dengan cara bertujuan dengan mengharap ridha Allah azza wajal, maha perkasa atau maha agung. Wal amala bihi, dan mengamalkan dengannya. Wa ihya syariati, dan menghidupkan syariat. Wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya. Wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya. Wa taqarruba minallah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wala yaksidu bihi aghradat dunyawiyata, dan jangan bertujuan dengannya tujuan duniawi. Min tahsili irriyasati, dan dengan memperoleh kepemimpinan atau kedudukan. Wal jahi, dan kehormatan. Wal mali, dan harta. Wa mumaratil akroni, dan berdebat dengan teman sejawat. Wa ta'zimin nasilahu, dan pengaguan manusia kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya di yang kedua ini, ketika kita ingin menuntut ilmu, hendaknya kita harus memperbaiki daripada niat terlebih dahulu. Dan juga ketika kita mencari ilmu itu harus tujuannya itu mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan daripada ilmu tersebut, kemudian menghidupkan daripada syariat agar bisa menerangi hati, kemudian menghiasi batin, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu itu tujuannya hanya sekedar untuk duniawi, untuk kita mencari pangkat, kekuasaan, tahta, jabatan dan semacamnya. Itu tidak boleh, karena balik lagi kita harus mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menuntut ilmu itu tidak boleh untuk berdebat. Bukan maksudnya berdebat di sini adalah kita menuntut ilmu itu kita ingin si teman kita misalnya itu mempunyai ilmu yang tinggi, yang lebih tinggi dari kita, dan kita harus niat kita untuk memperdebat dia agar dia itu kalah misalnya kita dalam ilmu ini. Nah, seperti itu nggak boleh. Serta mengharapkan daripada pengagungan atau minta dihormati, itu nggak boleh. Ya, balik lagi harus mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Yang ketiga. Oke, selanjutnya yang ketiga, as-salisu. Yang ketiga, an yubadiro bitahsili ilmi sababahu wa awqata umrihi. An yubadiro, hendaknya, yubadiro bersegera, bitahsili dalam memperoleh ilmu, sababahu masa mudanya, wa awqata dan waktu-waktu, umrihi umurnya. Wala yaktarro bihidai, wala dan jangan yaktarro tertipu, bihidai oleh tipuan, at-taswifi menunda-nunda, wa ta'mili dan berangan-angan. Fa inna kulla sa'atin, fa inna karena sesungguhnya kulla setiap sa'atin waktu, tamurru min umrihi berlalu, tamurru berlalu min dari umrihi dari umurnya. La badala laha wala iwadu, la badala tidak ada pengganti, laha baginya tidak ada pengganti baginya, wala iwadu dan tidak ada gantinya, anha untuknya. Wa an dan hendaknya yakto'a ma qadaro alaiha,
yang to'a memutuskan apa qadaro alaiha yang mampu ia lakukan, minal alaik dan dari berbagai keterikatan, as-sagilati yang menyibukkan, wal awaik dan hambatan-hambatan, al-mani'ati an sumamit tolab yang al-mani'ati yang menghalangi an samamit tolabi dari kesempurnaan menuntut ilmu, wabazlil ijtihadi wabazli dan mencurahkan al-ijtihadi kesungguhan, wa quwwati serta kekuatan al-jiddi keseriusan, fi tahsili dalam memperoleh ilmu, fa innaha karena sesungguhnya qawati penghalang, karena sesungguhnya hal-hal itu penghalang, at-tariqi jalan, at-ta'alumi jalan belajar, itu penghalang. Jadi yang ketiga itu hendaknya seseorang pelajar segera memanfaatkan masa mudanya dan waktu hidupnya untuk memperoleh ilmu. Jangan sampai tertipu oleh kebiasaan menunda-nunda dan banyak berangan-angan. Sesungguhnya setiap waktu yang berlalu dari umurnya tidak memiliki pengganti dan tidak bisa juga itu untuk ditebus kembali. Hendaknya ia memutus berbagai keterikatan yang menyibukkan dan menghambat dan menghalangi kesempurnaan dalam menuntut ilmu, serta mencurahkan kesungguhan dan keseriusan dalam memperoleh ilmu, karena semua itu merupakan penghalang atau penghambat jalan untuk belajar. Jadi intinya apa Us dari yang pertama itu? Jadi pertama, Iya, karena pertama kita harus membersihkan hati. membersihkan hati Iya, membersihkan hati dari akhlak yang buruk. sebelum menuntut ilmu tuh. Iya, sebelum menuntut ilmu kita harus membersihkan hati, membersihkan akhlak juga yang buruk gitu, supaya kita benar-benar bisa menerima ilmu itu. Soalnya kalau kita hati kita nggak bersih, akhlak kita nggak bersih, itu susah buat Masuknya. terima. Iya, susah buat masuknya. Kalau dari yang kedua, Yang kedua itu ya balik lagi, kita harus memperbaiki daripada niat sebelum menuntut ilmu dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, tidak untuk yang lain. Entah kita mengharapkan jabatan, tahta, segala macam kekuasaan, jangan. Intinya harus mencari ridha Allah, itu yang kedua. Niat perbaiki. Yang kedua membahas Yang ketiga. yang kedua kan tadi membahas niat. Iya. Nah, jadi kita harus punya niat dulu. Karena apa? Terus yang ketiga itu membahas memanfaatkan masa muda atau memanfaatkan waktu untuk belajar. Yang pertama kalau kita nggak punya niat ya susah. Jadi kita harus niat dulu untuk belajar supaya tidak berangan-angan. Terus nggak banyak menunda-nunda deh. Jangan lalaikan. Karena waktu kan nggak bisa diulang lagi. Jadi kita memutus segala hal yang menyibukkan dari berbagai penghalang yang menghambat kita untuk belajar. Oke. Jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.